Di zaman Abu Bakar juga ada orang yang ingin meruntuhkan kepemimpinan Abu Bakar, orang yang ingin juga menandingi Abu Bakar ada. Makanya ketika itu ada 5 program yang disampaikan oleh seorang khalifah ini. Ada 5 program. Kalau ada segala sesuatu keputusanku yang merugikan umat, duduk kita bersama, dipanggil orang-orang ahli hadis, dipanggil orang-orang penghafal Al-Quran, duduk bersama. Apa pertama yang disampaikan oleh seorang khalifah ini, ayahanda bunda? Nuzumul jamaah, jaga persatuan umat. Itu program yang pertama yang disampaikan oleh seorang khalifah ini. Kenapa ketika itu Abu Bakar menyampaikan nuzumul jamaah, menjaga persatuan umat? Karena ketika itu umat sedang terpecah. Umat sedang terpecah. Ada sebagian umat yang ingin membunuh Abu Bakar. Agamanya Islam, tapi dia tidak ingin Abu Bakar ini menjadi khalifah. Ketika Umar bin Khattab juga menjadi khalifah, juga ada orang yang ingin meruntuhkan kepemimpinan Abu Bakar. Ketika Utsman bin Affan, menantunya baginda Rasulullah SAW, menjadi khalifah, juga ada orang yang meruntuhkan kepemimpinannya. Makanya jangan kita merasa sedih, jangan kita merasa takut sampai hari kiamat. Yang namanya musuh Islam itu pasti ada. Pasti ada musuh Islam itu. Kita diwajibkan untuk berjuang, diwajibkan untuk membela agama Allah. Berhasil atau tidak berhasil membela agama Allah ini, insya Allah di mata Allah kita sangat mulia. Walaupun kita tidak berhasil, kata orang, membela agama Allah ini, di mata Allah itulah yang terbaik yang Allah pandang kepada seorang hamba. Apa contohnya sekarang Ustaz? Kalau kata Ustaz benar, di kurang lebih 14 abad yang lalu, hampir sama kejadiannya di hari ini. Ketika waktu itu terpecahnya agama Islam, ketika itu ada sekelompok orang munafik yang namanya Hanan, yang melindungi orang-orang yang ingin membunuh Abu Bakar, yang melindungi orang-orang yang ingin memecah agama Islam. Dan sekarang juga ada sekelompok orang yang ingin memecah agama Islam. Ketika itu zuriat Nabi dibunuh, keturunan baginda Rasulullah SAW dibunuh, dinodai, dizolimi. Orang ketika itu para diam. Dan sekarang juga ada keturunan baginda Rasulullah SAW, zuriat Nabi, para habaib, dinodai, dihinakan dirinya. Kul in kuntum tuhibbunallah. Kul dalam bahasa Arab adalah kalimat perintah. Kul, katakanlah kalau kau benar-benar mencintaiku, kata Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Pasti engkau akan mengikutiku. Pasti engkau akan mengikutiku. Fayaghfir lakum dzunubakum, akan ku ampuni dosamu, kata Allah. Seberapa besar dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Allah tempat pengampun. Dan oleh karena itu, jagalah persaudaraan kita. Bersatulah kita. Nuzumul jamaah. Jaga kekompakan kita, saling bergenggaman kita. Jangan sampai orang-orang munafik, jangan sampai orang-orang fasik ada celah untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Yang menghancurkan agama Islam itu bukanlah orang kafir, tapi yang menghancurkan agama Islam itu adalah musuh dalam selimut. Siapa orangnya? Orang munafik dan orang fasik. Di zaman Rasulullah sangat terkenal salah satu tokoh yang bernama Abdullah bin Ubay. Sangat terkenal. Siapa mereka? Dia adalah orang munafik, adalah orang fasik yang merencanakan membunuh baginda Rasulullah SAW.
Dan ketika itu juga di zaman Abu Bakar muncullah nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab. Orang pembohong, orang pendusta. Di zaman sekarang juga banyak nabi palsu. Dan oleh karena itu ayahanda bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang disampaikan oleh Abu Bakar ini, ketika saya salah memberi suatu keputusan, ketika saya tidak amanah, tolong ketika itu tegur saya, kata Abu Bakar. Yang kedua ayahanda bundo yang disampaikan oleh seorang khalifah ini adalah ittiba'us sunnah, hidupkanlah sunnah. Salat kita pada malam hari yang dipimpin oleh imam dalam keluarga kita, yaitu suami kita. Salat sunnah-sunnah kita hidupkan, salat sunnah-sunnah kita hidupkan, puasa sunnah, sehingga kelak insya Allah kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dipimpin oleh seorang suaminya. Kalau ingin mendapatkan istri yang solehah, seorang suami itu harus menjadi suami yang soleh. Tapi kalau ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah, bukan suami yang soleh, tapi harus istri yang solehah. Beda kajiannya ayahanda. Kalau suaminya soleh, anak belum tentu soleh dan solehah. Tapi kalau istrinya solehah, sudah ada jaminan anaknya menjadi soleh dan solehah. Kok bisa begitu, Ustaz? Yuk kita pelajari sejarah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok orang yang soleh, mendapatkan istri yang solehah, lalu mendapatkan anak yang soleh yang bernama Ismail karena istrinya solehah. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, di zaman Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh adalah sosok Nabi yang soleh, Nabi Lut adalah sosok Nabi yang soleh, tapi istrinya tidak solehah, mendapatkan anak yang menentang ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam, karena istrinya tidak solehah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada yang raja begitu kejam namanya Fir'aun, tapi istri Fir'aun ini solehah. Makanya dididiklah Nabi Musa ini menjadi nabi yang soleh. Walaupun Nabi Musa alaihissalam tidak lahir di rahim istrinya Fir'aun, karena istrinya solehah menjadikan Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang soleh. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pamannya yang begitu kejam, istri pamannya begitu kejam, mendapatkan anak yang menentang agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiangnya adalah seorang istri yang solehah. Makanya jadilah seorang ibu yang solehah. Yang ketiga yang disampaikan oleh seorang khalifah ini adalah tilawatul Quran. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini menjadi cahaya di rumah-rumah kita. Al-Quran ini bisa menjadi cahaya di kubur kita. Saya pastikan orang yang tidak membaca Al-Quran dalam satu hari saja, saya pastikan orang ini tidak sholat. Karena dalam sholat itu membaca Al-Quran. Dan oleh karena itu ayahanda bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat itu yang disampaikan oleh seorang khalifah ini adalah imaratul masjid. Nah, ini yang jadi problem sekarang. Ramaikan masjid kita. Jangan sampai masjid kita ini kosong, yang saya sampaikan pertama tadi. Kalaulah masjid ini dikuasai oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang fasik, apalagi aliran sesat, akan mengajarkan aliran-aliran sesat yang akan menghancurkan umat Islam itu dari dalam. Itu ayahanda bunda. Dan oleh karena itu, yuk ramaikan masjid kita. Jangan sampai masjid kita ini kosong. Jangan sampai masjid kita ini dikuasai oleh orang-orang munafik. Lihat masjid kita, suasana yang nyaman, ada kaligrafi-kaligrafi yang begitu luar biasa. Kita nyaman sholat beribadah di dalamnya.
Kalau ndak awak yang meramaikan masjid ko sialai. Contohnya ayahanda bundo, kok seandainya jatah awak umur awak 65 tahun di dunia ko. Umur 60 tahun kini barat tinggal jatah lai. 5 tahun ndak ya ke salat awak lai. Matahari lah pukul 6 badan lah bong tanah apa kalau nang salah. Rumah dekat masjid tapi tak mau beribadah ke rumah Allah. Di zaman Rasulullah ada rumahnya di dekat masjid dibangun. Dan ketika itu waktu subuh Rasulullah tidak melihat fulan bin fulan. Ditanya kepada para jamaah, dijawab oleh Bilal bin Rabah, mana fulan bin fulan? Kata Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Mana fulan bin fulan? Tidak ada ya Rasulullah. Gantikan aku di sini, kata Rasulullah. Biar aku bakar tuh rumah fulan bin fulan. Rumahnya dekat masjid, tidak mau beribadah ke masjid. Rumah dekat masjid. Makanya orang beriman itu Allah sampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Apa firman Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman kepada Allah apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Allahu akbar, Allahu akbar. Gemetar hati orang-orang yang beriman dan mempersiapkan dirinya untuk beribadah ke rumah Allah, untuk sujud kepada Allah. Mereka berdoa kepada Sang Penciptanya, ya Rabb, wafatkan hamba dalam keadaan husnul khatimah. Tidakkah pernah banyak awak cari ada orang meninggal dalam keadaan solat? Tak ataukah pernah awak dengar ada orang meninggal dalam keadaan berdoa, dalam keadaan khutbah, dalam keadaan berdoa dia meninggal dunia? Itulah ciri-ciri orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tak pernah awak mendengar atau awak mencari ada orang meninggal dalam keadaan bunuh diri, ada orang meninggal dalam keadaan rasa takut, ada orang meninggal di atas meja judi. Itulah orang yang diwafatkan oleh Allah dalam ketidakadaan baik, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Diwafatkan oleh Allah dalam ketidakadaan baik. Ada orang yang wafat wajah ini rasa takut. Kenapa? Karena Allah tampakkan siksaan neraka. Ada orang yang Allah wafatkan dalam keadaan tersenyum karena Allah tampakkan keindahan surga. Jadi beruntunglah orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Lalu Allah tampakkan keindahan surga, seakan-akan mereka sudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan merugilah orang yang Allah wafatkan dalam keadaan syu'ul khatimah, dalam ketidakadaan baik, dalam keadaan buruk. Yang terakhir ayahanda bundo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir disampaikan oleh seorang khalifah ini adalah al-jihadu fi sabilillah. Berjihad kita di jalan Allah. Jihad di sini maksudnya adalah bukan membunuh setiap orang kafir, tidak. Jihad itu maksudnya melawan hawa nafsu kita. Kalau di bulan Ramadan kita berpuasa, kalau hari-hari biasa ini kita lawan hawa nafsu kita untuk menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasa sunnah kita Senin Kamis, menjaga kata-kata kita, menjaga tingkah laku kita. Kalau kita menjadi pemimpin yang amanah. Kalau kita menjadi pemimpin mendengarkan suara rakyat. Kalau kita menjadi pemimpin, jangan menghalalkan darah rakyat. Makan ripik di tepi sawah, makannya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.